Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai struktur histologi dari sistem respirasi. Gambaran pertama menunjukkan struktur histologi dari mukosa respiratori atau mukosa nasal yang menempel atau melekat pada struktur tulang yang menjadi kerangka bagi kavitas nasi. Mukosa respiratori terdiri dari epitel respiratori dan lamina propria. Pada epitel respiratori, kita bisa menemukan adanya sel-sel epitel berderet silindris dengan kinosilia atau dengan silia di atasnya. Selain itu, kita juga bisa menemukan adanya sel-sel goblet pada lapisan epitel respiratori. Pada lamina propria, kita melihat adanya pelebaran pembuluh darah vena kecil yang disebut dengan plexus venosus. Plexus venosus ini fungsinya adalah untuk menghangatkan udara pernapasan. Slide kedua menunjukkan gambaran histologi dari mukosa olfaktori. Mukosa olfaktori ini dia menempel pada struktur tulang rawan atau kartilago. Mukosa olfaktori terdiri dari epitel olfaktori dan lamina propria. Epitel olfaktori merupakan atau memiliki struktur berderet silindris yang tebal karena dia terdiri dari sel-sel olfaktori yang berbentuk silindris atau kolumer tanpa silia, kemudian sel substantikular yang terletak pada bagian atas, dan sel basal yang terletak di bagian tengah. Sel olfaktori sendiri, inti selnya terletak di antara inti sel substantikular dan inti sel basal. Pada epitel olfaktori, kita tidak menemukan adanya sel goblet. Pada lamina propria mukosa olfaktori, kita menemukan adanya jaringan ikat yang juga tampak adanya kelenjar Bowman. Ini kelenjar Bowman. Selain kelenjar Bowman, kita juga bisa menemukan adanya berkas-berkas saraf yang disebut dengan villi olfaktori. Ini adalah gambaran dari mukosa olfaktori kavitas nasi. Slide yang ketiga menunjukkan gambaran histologis dari epiglotis. Kita lihat di sini bahwa epiglotis mempunyai kerangka tulang rawan elastis atau kartilago elastis. Kemudian, epiglotis memiliki dua permukaan. Permukaan lingual atau permukaan faringial dan permukaan laringial. Pada permukaan lingual atau permukaan faringial, dia dilapisi oleh epitel berlapis pipih yang tebal. Pada permukaan lingual atau permukaan faringial, biasanya tampak propria papil. Tapi pada slide ini tidak tampak jelas adanya propria papil. Namun yang menjadi ciri khasnya adalah dia memiliki atau dilapisi oleh epitel berlapis pipih yang tebal. Ini adalah gambaran dari pembuluh darah
vena, pelebaran pembuluh darah vena. Kemudian pada permukaan laringeal dia dilapisi oleh epitel berlapis pipih yang lebih tipis dibandingkan dengan permukaan lingual. Ini epitel berlapis pipih. Kemudian pada bagian submukosanya kita juga bisa menemukan di sini terdapat kelenjar pada permukaan laringeal. Ini adalah gambaran dari epiglotis. Foto yang keempat menunjukkan gambaran trakea, di mana pada permukaan trakea terdiri dari lapisan mukosa, kemudian terdapat juga lapisan submukosa, kemudian lapisan tulang rawan hialin, dan lapisan adventisia. Pada lapisan mukosa, trakea dilapisi oleh epitel berderet silindris dengan kinosilia dan juga sel goblet. Pada lamina propria, terdiri atas jaringan ikat kendor yang merupakan lapisan tipis dengan sabut-sabut elastis yang cukup jelas tampak. Pada lapisan submukosa, sangat tampak jelas di sini banyak sekali kelenjar seromukosa atau kelenjar campuran yang merupakan kelenjar trakea. Pada lapisan kartilago hialin, di sini lihat bahwa kartilago hialin dia dilapisi oleh perikondrium. Bentuk dari kartilago hialin pada trakea seperti tapak kuda dengan diameter kurang lebih 2–2,5 cm. Sehingga pada gambaran mikroskopis histologi kita tidak bisa melihat keseluruhan dari cincin trakea tersebut, cincin kartilago trakea tersebut. Kemudian lapisan adventisia, ini lapisan terluar dari trakea, ya terdiri atas jaringan ikat longgar atau ikat kendor yang juga banyak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Struktur trakea serupa dengan gambaran struktur histologi dari bronkus primer. Gambaran yang kelima atau foto yang kelima menunjukkan gambaran struktur histologi dari bronkus intrapulmonaris. Artinya, bronkus ini sudah memasuki paru-paru yang dibuktikan adanya jaringan parenkim paru di antaranya. Kita lihat di sini, bronkus intrapulmonaris bisa berupa bronkus sekunder ataupun bronkus tersier. Memiliki lapisan yang sama dengan lapisan pada bronkus primer ataupun trakea, namun kartilago hialinnya tidak menyerupai seperti huruf C atau cincin, melainkan berupa lempengan kartilago hialin.
Kemudian pada bagian pojok bawah kita bisa lihat di sini gambaran dari bronkiolus. Lihat bahwa ukuran dari bronkiolus akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari bronkus intrapulmonaris. Selain itu, pada bronkiolus kita tidak melihat lagi adanya struktur kartilago hialin. Gambaran yang keenam menunjukkan struktur histologi dari bronkiolus. Kita lihat di sini bahwa pada bronkiolus dia memiliki sabut-sabut otot polos yang cukup tebal bila dibandingkan dengan serabut-serabut otot polos pada bronkus, dan tidak lagi ditemukan adanya gambaran dari lempengan-lempengan kartilago hialin. Gambaran selanjutnya atau gambaran ketujuh ini adalah gambaran yang menunjukkan struktur dari bronkiolus terminal yang dilanjutkan dengan gambaran struktur dari bronkiolus respiratorius. Jadi ini segmen pendek ini merupakan bronkiolus terminalis yang kemudian berlanjut menjadi bronkiolus respiratorius. Kemudian nanti bronkiolus respiratorius ini akan berlanjut menjadi ductus alveoli atau ductus alveolus. Kemudian di antara ini juga kita lihat adanya gambaran dari bronkiolus respiratorius juga sama. Ini bronkiolus respiratorius. Ini gambaran dari bronkiolus terminalis. Perbedaannya adalah pada bronkiolus respiratorius sudah terdapat muara dari alveolus atau ductus alveolaris. Sedangkan pada bronkiolus terminalis belum ada muara dari alveoli. Bronkiolus terminalis merupakan segmen terminal atau segmen paling distal dari pars konduksi saluran pernapasan. Dan bronkiolus respiratorius adalah bagian pertama dari pars respiratori dari sistem respirasi karena sudah mulai terjadi proses pertukaran gas. Di sekeliling dari bronkiolus terminalis dan bronkiolus respiratorius, kita bisa menemukan gambaran dari saccus alveolaris atau alveoli dan gambaran alveoli itu sendiri. Ini gambaran saccusnya, ini gambaran alveolusnya. Slide ke-8 atau slide terakhir, ini menunjukkan gambaran dari parenkim paru yang ditandai dengan banyaknya struktur-struktur dari ductus alveolaris atau ductus alveolus dan gambaran saccus alveolaris atau saccus alveolus. Di samping itu juga kita melihat gambaran dari alveolus, di mana alveolus ini adalah segmen terminal dan segmen paling akhir dari saluran pernapasan dan
tempat paling akhir terjadinya proses pertukaran gas. Ini alveolus. Gambaran dari saccus alveolaris. Demikian asistensi praktikum. Selamat belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.